Nggak bisa dimulai ini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu, ini masih belum lengkap ya, jamaahnya masih banyak yang ini kali cuti. Ya, kita hari ini bahas masalah ini aja ya, muhasabah diri ya. Nah, ini kayaknya penting nih kita evaluasi ya. Jadi biar tahu udah sejauh mana ya ibadah amal soleh kita. Ya, tapi sebelumnya dibaca dulu Ustaz Adri surat Al-Hasr surat 59 ayat 18 sampai 21. Ya, biar hangat ya, kita baca dulu. Ya. Ya, oh miknya sama Pak Nano, Pak Anto, Pak Arif, siapa lagi yang nggak ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار
Sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah. Jadi hangat suasana ya. Ini kayaknya ada perubahan di chat nih ya Masjid Jami. Masya Allah. Ya. Baik, ya kita hari ini bahas muhasabah ya. Muhasabah itu artinya sama dengan evaluasi ya. Jadi evaluasi tujuannya untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Kalau ada kekurangan dievaluasi, ketahuan diperbaiki. Kalau udah baik ditingkatkan lagi. Itu tujuan evaluasi. Dan ini sering digunakan biasanya pada perusahaan-perusahaan ya, evaluasi tahunan, evaluasi semester atau evaluasi bulanan. Supaya apa? Supaya ketahuan kekurangannya di mana. Nah, itu nanti yang akan diperbaiki. Kalau udah baik ditingkatkan lagi. Itu tujuan evaluasi. Ya. Orang yang dagang juga perlu dievaluasi. Nah, itu biasanya urusan dunia evaluasi. Ya. Urusan akhirat itu justru lebih penting ya. Perlu dievaluasi urusan akhirat. Kenapa? Karena kalau di dunia itu kan cuma sementara kita hidup, sedangkan di akhirat kita kekal ya. Makanya perlu kita evaluasi ya, amal soleh kita ya. Jadi biar nanti enggak kebablasan kalau kita enggak evaluasi. Bahkan menurut Ibnu Qayyim ya, yang paling bahaya bagi seorang mukallaf adalah membiarkan setiap pekerjaan atau perbuatan kita tanpa dievaluasi ya. Akhirnya kita nanti lalai. Nah, jadi orang yang terpedaya adalah orang yang enggak mau merenungi amalannya ya. Jadi nanti dia akan lalai. Nah, kalau dia lalai akhirnya berpeluang untuk berbuat dosa. Nah, kalau didiamin aja akhirnya nyaman berbuat dosa. Nah, kalau dia nyaman susah untuk dihentikan untuk berbuat dosa. Nah, makanya perlu adanya evaluasi. Begitu juga ya. Perusahaan kalau enggak dievaluasi didiemin aja. Ya. Tahu-tahu udah bangkrut, susah untuk diperbaiki lagi ya. Nah, kalau di dunia ya kita gagal masih bisa coba lagi. Tapi kalau di akhirat ya udah nggak bisa dicoba lagi. Makanya perlu amalan-amalan kita dievaluasi ya. Karena kalau udah di akhirat udah menyesal, udah nggak bisa dievaluasi lagi ya. Jadi tujuan evaluasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama untuk memperbaiki kekurangan kita. Yang kedua, kalau udah baik maka untuk meningkatkan apa yang sudah baik ya. Makanya kita evaluasi apa yang udah kita kerjakan. Kayak bulan Ramadan kemarin ya. Itu ukuran suksesnya sebenarnya lihat aja sekarang nih. Kalau sekarang kita masih istiqomah melakukan apa yang dulu di Ramadan kita kerjakan, nah itu berarti sukses deh. Misal sehari 2 juz, nah, terus setelah Ramadan masih 2 juz, nah berarti dia tetap istiqomah ya. Terus sholat taraweh, sholat malamnya nggak putus. Nah di bulan sekarang ini bulan Syawal masih tetap, nah berarti dia sukses. Jadi evaluasi ini juga dianjurkan, bahkan Allah mengingatkan ya untuk mengevaluasi seperti dikatakan di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ya, yang tadi dibacakan oleh Ustaz Adri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanjur, dan lihatlah ya, nafsu ma qadamat ya, setiap jiwa apa yang telah diperbuat. Jadi Allah mengingatkan agar kita melihat apa yang udah pernah kita buat ya.
amal kita, perbuatan kita ligot untuk hari esok. Artinya kita disuruh mengevaluasi perbuatan-perbuatan kita yang udah kita kerjakan, amal ibadah ya, untuk hari esok nanti, agar kita bisa lebih baik lagi ya. Ini Allah mengingatkan agar kita senantiasa mengevaluasi, melihat apa yang udah pernah kita kerjakan sebelumnya ya. Kalau kurang maka perbaikin, kalau udah baik maka tingkatkan ya. Itu yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah ya. Innallaha birum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kita enggak muhasabah ya, nanti ujung-ujungnya takutnya menyesal. Begitu udah kadung, udah mati, meninggal, udah nggak bisa muhasabah lagi ya. Maka yang ada penyesalan ya. Kalau menyesal di dunia masih bisa ya kita perbaikin, tapi kalau menyesal di akhirat, nah itu udah nggak bisa. Makanya di hari kiamat kan ada yang namanya hari penyesalan atau namanya ayamul hasro ya, hari penyesalan di mana orang-orang menyesal ya, kenapa dia nggak beribadah, yang udah ibadahnya baik juga kenapa nggak lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi dinamakan ayamul hasro, hari penyesalan ya. Dikatakan di dalam surat Al-Fajr ya, ayat 23-24 ya, itu orang-orang yang menyesal ketika di akhirat. Yauma ijim bi jahannam ya, pada hari ketika melihat neraka jahanam. Yauma yatajaqarul insanu wa anna lahu dzikra, maka pada hari itu orang-orang sadar apa yang telah diperbuat di dunia ya. Jadi ketika dia di neraka jahanam, dia ingat semua tuh apa yang dulu diperbuat di dunia. Dia merasa menyesal apa yang telah diperbuat ya. Makanya dia mengatakan ya laitani qadamtu li hayati, seandainya aja dulu aku berbuat baik ya, dulu aku beribadah menjalankan perintah Allah, lihayati, untuk kehidupanku yang saat ini di akhirat. Nah, jadi pada menyesal nanti di akhirat ya. Dikatakan di surat Al-Fajr ya, ya laitani qadamtu ya, seandainya aja aku dulu melakukan perbuatan yang baik, melakukan ibadah, menjalankan perintah, banyak beramal soleh, lihayati, untuk kehidupanku yang sekarang, maksudnya nanti di akhirat ya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Makanya kita perlu evaluasi agar nanti nggak tiba-tiba menyesal ya, wah ternyata banyak kekurangan ya, banyak bolongnya, padahal merasa dirinya banyak ibadah, banyak beramal, tapi kok begitu nyampe di akhirat bolong gitu, malah tekor. Nah itu makanya perlu dievaluasi. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghisap jiwanya ya. Jadi dia evaluasi kehidupannya dengan rumah tangganya, bahkan dievaluasi itu kalau perlu HP-nya kita lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya tuh. Banyak buang-buang waktu dengan HP, nah berarti banyak mudorotnya. Kalau banyak manfaatnya mungkin sering dengerin ceramah, kajian ya. Bisa jadi nyetel ini kajiannya saya ya. Jadi dievaluasi. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan hisaplah diri kalian sebelum dihisap ya. Karena nanti di akhirat kita udah nggak bisa menghisap, hanya Allah lah yang menghisap diri kita. Jadi nanti kita udah nggak bisa menghisap di hari kiamat ya. Makanya selagi kita masih bisa menghisap, hisaplah diri kita ya. Kata Umar bin Khattab, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap ya. Selagi kita masih bisa menghisap, maka hisaplah diri kalian. Terima kasih. Bahkan kata seorang penyair ya, kadang kita gembira
hari-hari yang kita lewati, padahal kita sebenarnya sedang mendekati ajal ya. Jadi ketika kita hari-hari kita jalani dengan senang, dengan gembira, sebenarnya ini kita sedang mendekati ajal, karena umur kita kan udah ditetapkan. Maka ketika kita berjalan tiap hari, maka itu kita mendekati ajal. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun bersenang-senang ya, itu sebenarnya dia sedang mendekati umurnya dia, kematian dia ya, dirayakan ya, itu sedang mendekati sebenarnya ya. Makanya bersungguh-sungguhlah beramal soleh untuk menghadapi kematian ya, karena untung atau ruginya kita itu tergantung amal soleh yang kita kerjakan di dunia ya. Jadi untung ruginya kita nanti di akhirat tergantung amal soleh yang kita kerjakan sekarang ini di dunia ya. Lalu bagaimana caranya muhasabah ya? Kadang orang sering ngingetin, ayo muhasabah. Nah, tapi bagaimana caranya muhasabah? Nah, ini ulama mengajarkan ada 10 cara muhasabah ya, banyak ya. Jadi ada 10, kalau salah satu aja bisa kita ikutin. Nah, itu insya Allah ya, ini bagus buat kita. Ini yang pertama dari metode Ibnu Qayyim ya. Dia mengatakan muhasabah perlu mengecek yang prioritas, artinya cek yang wajib ya. Mengutamakan muhasabah yang wajib, kekurangan kita perbaikin. Artinya hal-hal yang wajib dulu yang kita perbaikin ya. Jadi yang sunnah-sunnah setelahnya. Jadi yang wajib dulu ya. Ini kayak di bulan Ramadan aja kemarin, awal Ramadan itu penuh orang sholat taraweh ya, bahkan sampai keluar-luar ya. Tapi begitu sholat zuhur, sholat asar sepi ya. Orang yang nggak pernah ke masjid sholat taraweh awal Ramadan datang, begitu zuhur asar nggak ada. Nah, padahal yang wajib itu adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat taraweh sunnah ya. Kita nggak sholat taraweh sebulan nggak kena dosa, tapi satu kali kita nggak melakukan sholat zuhur itu kena dosa ya. Makanya coba prioritaskan yang wajib dulu. Nah, katanya Ibnu Qayyim nih, jadi cek atau prioritas yang wajib dulu, jangan sampai yang wajib justru diabaikan gitu ya. Jadi kewajiban kita terhadap Allah, kewajiban kita terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap anak, terhadap istri, nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi yang penting kewajiban kita tunaikan. Kalau masalah hak ya, seandainya hak kita enggak ditunaikan atau enggak diberikan sama orang yang memberikan kewajibannya, itu urusan lain ya. Misal kita haknya harus mendapatkan 100.000 tapi enggak diberikan sama mereka, enggak masalah. Nanti di akhirat hak itu bisa kita ambil dalam bentuk apa? Pahala dia kita ambil atau dosa kita berikan kepada dia. Tapi kalau kewajiban kita nggak tunaikan ya, nah itu yang jadi masalah. Dia nanti akan menuntut kita ya. Bahkan orang terdekat pun ya, itu bisa menuntut kita nanti ya. Ibu kita, anak kita, istri kita, nanti di akhirat menuntut kita, bisa itu ya. Makanya kewajiban harus ditunaikan dulu ya. Masalah hak itu udah, kalau emang kita nggak dipenuhi sama orang lain hak kita, nanti kita bisa ambil di akhirat nanti ya. Seperti dikatakan di surat Abasa ya, ayat 34, yauma yafirul mar'u min ahih ya. Maka pada hari itu berlari orang-orang dari saudaranya, wa umihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya, wa saibatihi wa bani,
dari istrinya dan anaknya. Kenapa dia berlari? Karena dia takut dituntut. Ya. Nah, makanya sebelum dituntut sama saudara-saudara kita, kewajiban kita tunaikan. Jangan sampai nanti di sana dituntut, ya. Nah, kewajiban kita terhadap anak, terhadap istri itu kita tunaikan. Karena nanti mereka bisa menuntut kita. Makanya di hari kiamat nanti orang pada berlari, mar'u, bukannya meninggalkan tapi berlari, ya. Mar'u min ahi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya ditinggalin. Karena apa? Karena takut dituntut. Kewajiban kita nanti kalau belum ditunaikan dituntut, makanya dia lari. Nah, jadi kewajiban-kewajiban ini penting, ya. Nah, yang pertama kewajiban kita kepada Allah. Jadi kewajiban kita kepada Allah seperti sholat 5 waktu. Nah, itu penting, ya. Jangan sampai kita rajin tahajud, rajin duha, ya. Rajin sholat sunat rawatib, tapi sholat wajibnya udah mepet-mepet. Asar jam 5:30, itu waktu udah telat sebenarnya loh, 5:30 itu. Jadi ada waktu larangan, ada 3 tuh. Waktu terbit matahari, ya, larangan sholat, larangan mengubur jenazah di waktu terbit. Makanya kalau sholat jam 5:30 lewat, jam 6, nah itu udah terbit, udah telat itu. Kalau sekali-sekali boleh, itu namanya ujur. Tapi kalau tiap hari bukan ujur, itu sengaja, ya. Terus di waktu mau matahari terbenam itu, nah itu nggak boleh. Nah kalau misalnya tiap hari sholat jam 5:30, nah itu berarti disengaja, ya. Berarti udah telat itu, udah waktunya udah lewat. Jadi perbaiki yang wajib sholat dulu, lalu puasa Ramadan, ya. Kalau misalkan ada utang, ya kita bayar dulu qadha, ya. Baru nanti kita tunaikan yang sunah-sunahnya, Senin Kemis, Ayyamul Bid atau puasa Daud atau puasa Syawal. Mungkin udah selesai semua kali Syawalnya, ya. udah 6 hari udah, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Lalu zakat juga, zakat mal terutama tuh dihitung lagi, ya. Jangan kita sedekah gede-gedean, nah zakat malnya nggak dibayar, nah itu dosa. Makanya dihitung lagi tuh, udah masuk nisab belum. Kalau udah masuk nisab kita nggak bayar zakat, maka jatuhnya dosa. Kita nggak sedekah nggak dosa, tapi kalau kita nggak bayar zakat dosa. Nah, makanya prioritaskan yang wajib dulu. Kita hitung nih, udah masuk nisab belum. Kalau udah masuk maka segera tuh tunaikan. Kalau belum masuk, ya udah, ya aman, berarti sedekah aja. Itu penting, ya. Begitu juga haji. Kalau mampu, ya udah mampu tapi masih belum mau haji, ya. Punya mobil banyak, punya ini, belum haji. Atau pergi haji harus yang benar, jangan pakai visa punya orang lain gitu, ya. Mentang-mentang mau cepet visa orang lain dipakai, nah itu juga nggak boleh, ya. Itu kewajiban terhadap Allah, ya. Terus kewajiban kepada manusia, kepada istri, ya. Kita perlakukan istri dengan akhlak yang mulia, ya. Ya, kita buat istri biar senang hatinya. Karena apa? Karena istri itu orang tua dari anak kita, ya. Ibu dari anak kita. Kalau dia nggak senang hatinya, anak-anak pun nggak akan senang, ya. Belajar nggak nyaman. Kalau ibunya cemberut, ya anak juga kan merasa ilfil, ya. Makanya dibuat seneng hati istri biar anak-anaknya juga seneng, karena itu ibu dari anak-anak kita, ya. Itu nafkah batin. Nafkah lahir kita cukupin juga, sandang, papan, pangan kita cukupin, ya. Itu kewajiban kita terhadap istri, ya, memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Kewajiban terhadap anak-anak juga, ya, kita bukan hanya memberikan sekolah, makan, ngasih uang, itu nggak cukup. Kita juga perhatikan sholatnya dia udah benar belum, karena nanti kita akan ditanya, ini bertanggung jawabkan,
ya. Baca Qur'annya udah ini belum, rutin belum, kalau ini diingetin lagi gitu. Saya tuh kalau sama anak kalau pas lagi pulang, saya suka ini loh, naik motor nih, suka sambung ayat buat ngingetin aja, masih inget gak deh gitu. Dia kan dulu juz 30 hafal, saya tes gitu, sambung ayat. Nah itu perlu diingetin lagi ya. Dan kalau dia terus tetap istiqomah, insya Allah itu kan jadi tabungan kita, anak yang soleh ya, yang mendoakan orang tuanya nanti ketika kita nggak ada. Makanya perlu juga kita selalu ingatkan, udah sholat belum, meskipun jaraknya jauh juga ya. Jangan kita ingetin udah makan belum, sholat juga ingetin udah sholat belum gitu ya. Nah itu perlu kewajiban kita terhadap anak ya. Kewajiban terhadap orang tua ya, jangan sampai orang tua susah kehidupannya sementara kita di sini banyak sedekah ke masjid-masjid, di sana orang tua susah makan di kampung. Nah itu jangan sampai. Terhadap kakak kita, terhadap adik kita udah silaturahim belum, menjalin hubungan, jangan sampai nanti kewajiban kita belum kita tunaikan ya, nanti dituntut kita di sana di akhirat ya. Begitu juga istri terhadap suami ya, udah ini belum jalankan kewajibannya, jangan sampai ntar diajak sama suami keranjang nolak. Nah itu juga nggak boleh. Terus kalau mau keluar minta izin sama suami. Terus kalau ada tamu ya, tamu asing nggak boleh masukin tuh ke dalam rumah, harus ada izin dari suami ya. Jangan suami saya mah orangnya pemaaf. Iya di sini di dunia dia pemaaf, karena nggak enak nanti kalau sama anak-anaknya ribut gitu ya. Di akhirat mah udah dituntut ntar gantian. Di sana banyak bidadari, nggak ada maaf-maafan di akhirat. Apa yang kurang bisa dituntut nanti. Kalau di sini iya diem aja, tapi hati mah belum tentu. Ya, jadi kewajiban istri ya. Kalau keluar izin, melayani dengan baik ya. Ya begitu juga bagi orang yang punya karyawan, kewajibannya terhadap karyawan juga. Kalau perlu tanya, kamu rela gak dengan gaji segini? Kalau nggak rela ya udah keluarin. Kalau punya uang ya lebihin, kalau enggak ya udah ganti sama yang rela. Begitu juga karyawan terhadap bos, udah dikasih haknya, gaji udah penuh ya, tapi kewajibannya nggak ditunaikan, main HP, main-main kerjaannya. Nah itu juga nggak benar, nanti akan dituntut itu semuanya ya. Sama tetangga juga ada kewajibannya, jangan sampai kita makan berlebihan, tetangga kelaparan di sebelahnya. Bahkan kita dapat informasi dari orang lain, tetangga kita meninggal karena kelaparan. Nah itu dosa kita ya. Jadi kewajiban-kewajiban itu harus kita penuhi dulu ya. Nah itu dari Ibnu Qayyim. Itu yang pertama ya, muhasabah yang pertama. Yang kedua, tinggalkan yang haram ya. Nah jadi yang haram-haram itu kita tinggalkan. Kalau kita nonton, ini kan lagi ini nih, lagi ngetren nih drama Cina, drama Korea, dosa gak itu? Ya, itu kan drama Korea, drama Cina itu banyak kan ibu-ibu seneng tuh ya. Nah itu kan aurat, terus cowok-cowoknya ganteng-ganteng, putih-putih ya. Nanti begitu suaminya ngajak keranjang nggak tertarik, karena lihat suaminya udah kayak donat gosong gitu, udah gemuk hitam lagi. Yang dia lihat tiap hari putih, bersih, mengkilap, mancung. Lihat drama Korea kan, begitu juga yang lakinya. Lihat drama Cina, cewek-ceweknya seksi, putih-putih, cakep. Lihat istrinya pakai daster yang bolong, bau bawang, nggak tertarik. Nah itu akhirnya mempengaruhi ya, jangan sampai ya. Jadi
kita 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 hindari, kita kurangi hal-hal yang membuat kita berbuat nggak baik atau berbuat maksiat ya. Itu kan banyak juga yang seksi-seksi di dalam drama Cina itu ya. Terus yang haram lagi goflah. Goflah itu lalai ya. Lalai itu suka ngelamun, yang nggak ada kegiatan, yang nggak bermanfaat, nah, bengong aja. Atau main HP sejam, 2 jam nggak terasa. Ya, itu namanya goflah, itu lalai. Jangan sampai kita buang-buang waktu yang sia-sia. Ya. Nah, itu namanya goflah itu. Jadi banyak-banyak habiskan waktu untuk mengingat Allah. Ya, kalau kita mau olahraga juga karena Allah, mau jalan kaki karena Allah, ya, semua ingat karena Allah. Ya, ini yang masih yang haram. Bagaimana cara menghilangkan atau bertobat karena goflah. Goflah kan orang-orang yang buang-buang waktu. Nah, ini ada ulama ya mengajarkan bagaimana cara kita menyiasati agar tidak goflah. Goflah itu artinya lalai atau buang-buang waktu yang tidak berguna ya. Jadi ada ulama yang dia menghitung ya, misalkan umur dia 60 tahun. Nah, kalau 1 tahun 365 hari, maka dia kali itu 365 dikali umur dia 60 tahun, dapat 21.500 hari ya. Nah, kalau dia misalkan dia goflah atau setiap hari dia buang waktu ya 1 jam 2 jam, maka dalam 60 tahun dia udah 21.500 kali. Jadi kelihatannya banyak gitu dia berbuat. Kalau cuman sedikit sekali nggak terasa, sejam 2 jam. Tapi kalau begitu kita kalikan, wah ternyata kita udah banyak berbuat lalai banyak ya. Atau misalkan umur dia taruh 65, itu kan yang dihisap setelah balik ya. Baliknya dia 15 tahun ya, berarti 65 dikurang 15 berarti 50 tahun. Nah, 50 tahun itulah yang dihisap. Nah, kalau misalnya 50 tahun setahunnya 365 dikali 50 berarti 18.250 kali, 250 hari. Kalau dia berbuat ya, maksiat sekali, berarti kalau dalam setiap hari dia lakukan bisa 18.250 kali dia berbuat. Kalau sehari 2 kali berarti bisa banyak dia berbuat ya. Itu yang dilakukan oleh ulama. Jadi dia hitung kalau seandainya seharinya sekian, setahun sekian, berarti dia udah berapa kali. Nah, jadi kesannya kelihatannya banyak ya. Ada juga ulama ya yang menghitung pakai ini nih dihitung waktunya. Misalnya dia usia 65 nih, kayak si Huwailid bin Muhammad nih. Jadi Huwailid bin Muhammad ini dia menghisap dirinya misal usia 65, dihisap balik umur balik 15 tahun, berarti dihisap 50 tahun kan hisapnya setelah balik kan. Nah, kalau seandainya tidurnya dia 8 jam dalam sehari, berarti kan sepertiga tuh kalau 8 jam. Berarti dalam 50 tahun sepertiganya itu 17 tahun digunakan untuk tidur ya. Lalu kalau makan zaman orang dulu mah sebentar ya. Kalau orang sekarang makan tuh ya dia ke restoran belum macet, belum ordernya, pesennya lama lagi, belum ngobrolnya ya. Pulang pergi tuh bisa 4 jam tuh makan doang ya. Itu makannya aja tuh ya. Nah, tuh coba tidurnya aja udah 17 tahun, belum makannya, belum. Nah, terus ibadahnya coba ya, sholatnya cuma berapa menit. Nah, itu dihitung sama orang-orang dulu. Jadi waktunya benar-benar berharga orang dulu ya. Jangan sampai ibadahnya nggak ada, buang-buang waktunya banyak, tidurnya 17 tahun sendiri. Nah, itu mereka benar-benar detail hitungnya. Bahkan Imam Al-Ghazali ya, itu dia mengatakan seandainya kalau dia berbuat dosa ya, lalu setiap dosa dia lempar batu ke rumahnya ya,
itu dalam waktu sebentar aja itu batunya udah penuh itu. Misalkan dia mendengarkan gibah, nah itu kan dosa, dia lempar satu batu ke rumahnya. Dia mengejek orang, dilempar satu batu. Dia menghina orang, dilempar satu batu. Dia ujub, dilempar satu batu. Dia takabur atau sombong, dilempar satu batu. Ya. Nah itu nggak terasa cepat itu penuhnya. Nah kalau dalam bentuk batu kelihatan tuh, ternyata dosa kita banyak juga itu. Ya, tapi kita nggak mungkin melakukan itu. Ya, jadi mengumpamakan Imam Al-Ghazali, kalau kita dosanya diumpamakan dalam bentuk batu itu banyak sekali, itu bisa cepat penuh itu. Ya, nah, jadi orang-orang dulu itu seperti itu, dia sangat menghargai waktu gitu ya. Ya, jadi benar-benar waktu itu sangat dihargai bagi orang-orang yang dulu. Ya kalau kita misalkan hobi mancing kan itu buang-buang waktu, nggak terasa ya, sejam 2 jam. Ya bolehlah kalau sesekali, tapi jangan setiap kali. Kecuali nelayan memang tugasnya mancing, bolehlah. Atau hobinya touring, bolehlah sesekali. Jangan tiap minggu touring, nah itu kasihan juga istrinya ya. Ya untuk menyalurkan hobi boleh-boleh aja, tapi harus kita jadwal ya. Jangan setiap hari gitu. Nah ini kayak misalnya ibu-ibu misal ke mall nggak bawa uang, itu pasti lama tuh. Karena cuma mau lihat-lihat doang tuh. Nggak mungkin deh dia lihat barang terus dicikir, didoain gitu. Nggak mungkin. Pasti dia cuma lihat-lihat doang. Nah itu artinya ya, kita harus prioritaskan, jangan sampai dibuang-buang waktu, sayang gitu ya. Terus yang ketiga tadi yang haram ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu menyentuh api supaya dia takut ya. Jadi muhasabah yang ketiga itu dia disentuhkan apinya, seperti Al-Ahna bin Qais ya. Jadi Al-Ahna ini dia cara muhasabahnya, didatengin lampu, itu kan ada lampu dari minyak ya atau lilin lah ya. Nah tangannya diginin, panas, ternyata dia nggak kuat, maka dia berkata pada dirinya, Ahna katanya, engkau sama api ini aja kamu nggak kuat, kenapa engkau masih berani berbuat maksiat, kenapa engkau masih berani berbuat dosa ya, baru kena api kecil aja nggak kuat, gimana nanti api neraka. Nah itulah Ahna ya. Nah, ini ada satu kisah nih menarik ya. Jadi ada seorang pemuda yang dia kemalaman ini di satu desa, maka dia pengen cari penginapan. Nah rupanya ada di sana satu rumah, dia datengin. Nah setelah didatengin, dibuka, ternyata rumah itu ada seorang wanita sendiri, seorang gadis ya. Nah ketika diizinkan untuk bermalam, pemuda ini rupanya digoda setan nih ya, untuk mendekati perempuan itu, gadis itu. Maka dia nyalakan itu api ya, lampu biar terang, lalu tangannya dibakar tuh di api. Jadi dia takut tergoda ya, dia berholwat, maka dia panasin tangannya sampai dia luka. Nah besoknya si wanita ini cerita kepada ayahnya bahwa semalam ada laki-laki pemuda yang nginep ya, dan yang dia lakukan dinyalin api, tangannya dipanasin sampai luka. Kata ayahnya, itu muridku gitu. Lalu keesokannya ayahnya ini mengumpulkan semua murid-muridnya, suruh angkat tangan. Coba angkat semua tangannya, diangkat semua tangannya. Ternyata ada satu orang pemuda yang tangannya luka. Nah itu dia. Maka pemuda itu karena dia berholwat ya, dia takut digoda setan sampai dia bakar tangannya supaya tidak tergoda, maka dia dinikahin sama gadis itu, sama ayahnya. Jadi karena takutnya sampai dia panasin itu, tergoda ya. Kayak Muhammad Ali juga gitu ya. Jadi dia setiap hari bawa korek tuh. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu yang subhat ya, atau dia ragu-ragu takut ketahuan orang,
diambil tuh korek, dipanasin. Waduh, nggak kuat. Baru korek api, apalagi nanti api yang di neraka. Ya, itu Muhammad Ali tahu kan, petinju. Nah, dia suka bawa korek gitu. Nah, kalau dia mau berbuat macam-macam, dia tes tuh tangannya, jarinya. Oh, nggak kuat, jangan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya cara muhasabah orang-orang dulu ya, dengan dipanasin macam-macam ya. Nah, ada juga yang keempat ya, tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat, orang yang muhasabah dengan menghukum dirinya jika melakukan hal yang enggak bermanfaat ya. Jadi kalau dia melakukan hal yang enggak bermanfaat, dia hukum dirinya gitu. Misalkan nih, ini ada seorang pemuda, dia melihat ada rumah megah ya, dia bertanya, kapan rumah ini dibangun gitu ya, kok tiba-tiba ada, saya nggak ini gitu. Nah, setelah dia merenung, dia berpikir ya, kok dia kepo, tapi kepo yang nggak bermanfaat. Ngapain dia nanya itu, buang-buang waktu, buang-buang pikiran aja gitu. Dan dia merasa itu hal yang nggak bermanfaat, maka dia menghukum dirinya dengan apa? Dengan puasa sunnah selama 1 tahun. Bayangin ya, cuman nggak bermanfaat doang dia kepo yang nggak bermanfaat, dia hukum dirinya dengan puasa sunnah 1 tahun. Kalau kita mah susah kepo begitu, kita kepo lihat YouTube, aduh penasaran nih apaan sih. Atau Facebook kita lihat kepo, penasaran, oh ternyata ini nggak bermanfaat ternyata. Nah, banyak kita kepo yang nggak bermanfaat. Repot itu ya. Nah, jadi ulama-ulama dulu itu sangat menghargai gitu ya, waktu, sangat menghargai pikiran dia gitu. Lalu yang kelima ya, mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu supaya semangat ya. Nah, ini dari Abdullah bin Qais. Jadi Abdullah bin Qais ya, dia ingat dulu pernah diajak untuk berjihad, tapi dia memilih untuk bersama anak dan istrinya. Dia nolak jihad ya, memilih, bahkan 2 kali diajak berjihad dia tolak, dia lebih memilih bersama anak dan istrinya. Nah, itu dia merasa satu perbuatan yang salah besar. Maka dia berkata kepada dirinya, hei jiwaku, kata Abdullah bin Qais, kenapa engkau malah memilih bersama anak dan istri, meninggalkan jihad gitu, padahal itu jihad adalah suatu fisabilillah. Nah, maka dia bertekad apabila ada panggilan jihad, dia akan menjadi orang yang pertama untuk berjihad. Benar, ketika ada panggilan jihad, Abdullah bin Qais ini daftar yang pertama dia. Bahkan ya, ketika dia perang berjihad, dia di paling depan posisinya. Ketika musuh datang ya, itu teman-temannya pada buyar ke belakang, dia tetap di depan, sehingga memberi motivasi, semangat pada teman-temannya, sehingga balik lagi gitu temannya. Nah, begitu datang lagi musuh ya, teman-temannya buyar, dia tetap bertahan di depan sampai akhirnya dia kena 60 tombak ya. Jadi berlubang-lubang tuh sampai 60 itu, dan dia mati syahid ya. Itu dia mengingat-ingat kesalahan. Nah, ini juga penting buat kita ya. Misalkan kita pernah melakukan sesuatu perbuatan dosa atau maksiat, itu kan setan biasanya nggak bosen deh, ngulang lagi, goda lagi. Nah, ketika kita digoda lagi sama setan ya, udah ini enak nih, dulu kan pernah diingetin, diinin yang indah-indah gitu. Nah, kita harus bisa melawan tuh. Kalau perlu kita lawan diri kita, kita ngomong, hei jiwaku, katanya, dulu engkau pernah berdosa, masa sih mau melakukan lagi? Kalau perlu kita ngomongin, kita lawan itu, jangan kamu lakukan lagi gitu. Misalnya saya, Toyib, dulu udah pernah dosa itu, nggak boleh, jangan lagi. Ya, nah itu Abdullah bin Qais seperti itu. Jiwaku, kenapa engkau dulu begini? Ya. Nah, jadi cara-cara seperti itu ya, jangan sampai kita udah pernah terjerumus terus melakukan lagi. Kalau perlu kita bicara tuh, biar setannya kabur. Lalu metode yang keenam ya, masih banyak kan nih, ininya ada 10 nih.
tinggal 1 menit ya. Ya udah, mau tanya jawab apa mau dilanjut nih metode yang keenam? Apa mau dihabisin? Hah? Lanjut tuh, ntar jadi lanjut. Nggak apa-apa deh, dilanjut deh. Ya, dilanjut nggak apa-apa ya. Ya deh, metode yang keenam ya dari Aun bin Abdillah. Ya. Jadi dia berbicara secara logika untuk menghisap dirinya. Ya. Jadi ini ketika si Aun bin Abdillah menangis, ya, dia berkata, celaka jiwaku, bagaimana cara aku bisa tidak bermaksiat dengan Robku, bagaimana agar aku tidak berbuat maksiat terhadap Tuhanku gitu. Jadi dia membayangkan bahwa dia ini udah dikasih nikmat sama Allah, diberikan mata untuk melihat, sementara dia melihat ada 3 orang buta, tapi ketiga-tiganya hafal Quran, hafiz Quran, sedangkan dia diberi penglihatan, ya, itu digunakan bukan untuk jalan Allah tapi untuk berbuat dosa, dilihat untuk berbuat hal-hal yang tidak baik gitu. Maka ini suatu hal yang sangat aib bagi dia, ya, ibaratnya kayak bos, ya, udah memberikan fasilitas mobil, diberikan fasilitas rumah, nah, tiba-tiba mobil yang diberikan untuk digunakan berkhianat atau untuk merugikan perusahaan, itu kan namanya berkhianat. Nah begitu juga Allah udah memberikan nikmat mata, tiba-tiba bukan digunakan untuk jalan Allah tapi untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu kan sama aja berkhianat sama Allah. Nah itu berpikir secara logika. Begitu juga kita bisa berpikir, Allah udah memberikan kita kesehatan, udah memberikan kendaraan, rumah, istri yang soleha, masa sih kita harus berbuat maksiat, masa sih kita harus berbuat ini? Allah udah kasih nikmat, ya, ibaratnya kayak bos udah memberi, masa sih kita mau hianatin? Nah itu seperti itu, ya. Jadi berpikir secara logika, jangan sampai kita mengecewakan orang yang memberi. Ya Allah udah memberikan banyak nikmat, masa sih kita mau hianati? Kalau perlu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, seperti itu. Ya, ya. Yang ketujuh, ya, jujur menghisap jiwa. Jadi jujur dalam menghisap jiwa ini dari Anas, ya. Anas jadi melihat Umar bin Khattab bicara sendiri. Ya. Jadi dia menghadap dinding, ya. Dia mengatakan sendiri, "Hai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah, karena engkau nanti akan menghadapnya." Jadi dia berkata kepada dinding itu, si Umar bin Khattab, ya, "Hai Amirul Mukminin." Amirul Mukminin itu maksudnya dirinya sendiri. Dia kan waktu itu Amirul Mukminin. Nah, dia meskipun udah jadi Amirul Mukminin, dia tetap takut pada Allah. Padahal Rasulullah sebelum Rasul meninggal, ya, udah mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa Umar itu punya istana di surga. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa dia pernah melihat di istananya Umar itu ada bidadari. Dia pengen masuk, nggak enak, takut ntar Umar cemburu, karena Umar pencemburu gitu. Kata Umar, "Masa sih saya cemburu sama engkau ya Rasulullah?" Ya, jadi udah dikasih tahu bahwa Umar tuh punya istana di surga, tapi Umar tetap takut sama Allah, ya. Nah itu jujur menghisap jiwanya, bertakwalah kepada Allah karena engkau akan menghadapinya, kata Umar itu. Nah yang ke-8, ya, ini cara menghisap orang-orang dulu, dia bikin lubang buat kuburan gitu. Nah, ini dari Rabit bin Husain, ya, Rabit bin Husain. Jadi dia buat lubang kuburan. Nah, ketika dia hatinya resah, gelisah, ya baca Quran kok nggak nyaman, sholat kok nggak ini, maka dia masuk ke dalam kuburan, dia tutup tuh. Nah, lalu dibayangin orang yang meninggal kan biasanya kalau orang yang udah meninggal keinginannya apa? Dia pengen kembali lagi ke dunia. Nanti kalau dia kembali dia akan beramal soleh, bersedekah. Nah, itu yang
yang diinginkan orang yang meninggal kan seperti itu. Maka ketika dia ditutup di dalam kubur, dia bayangin seperti itu. Begitu dia keluar lagi, nah saya sekarang udah kembali ke dunia, saya akan melakukan amal soleh ya. Nah kalau kita nggak mungkin seperti itu ya, tapi bisa kita lakukan dengan cara apa? Kita misalnya pergi ke makam ya, kita lihat nih kuburan, ini dulu nih orang-orang kuburan ini semua orang-orang hidup semua nih ya. Ada yang kaya, ada yang miskin ya kan, tapi sekarang udah mati. Nah mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, mau ibadah nggak bisa, mau sedekah nggak bisa, mau puasa nggak bisa. Sekarang saya masih hidup, saya masih bisa melakukan apa yang saya inginin, maka saya akan melakukan amal ibadah yang banyak. Bisa gak seperti itu? Ya, jadi kita ke makam, kita bayangin dulu nih orang-orang hidup nih, tapi sekarang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita yang masih bisa kita manfaatin. Nah itu cara orang dulu nih dari Rabit bin Husain, dia melakukan ibadah seperti itu, muhasabah ya. Bahkan ada penyair yang mengatakan ya, demi Allah kalau ada seorang pemuda misalnya diberi umur panjang 1000 tahun, dia hidupnya senang sepanjang hari, nggak pernah susah. Tapi ketika dia dikubur ya dalam keadaan dosa, itu nggak ada manfaat hidup 1000 tahun. Yang dia selama di dunia ini 1000 tahun dia senang terus, ketika masuk kubur dalam keadaan dosa, itu semua kehidupan dia nggak ada gunanya ya. Karena dalam keadaan dosa nanti disiksanya selamanya ya, bukan 1000 tahun, miliaran tahun nanti di sana di akhirat ya. Ya. Bahkan orang kaya dengan orang miskin itu masuk surganya selisihnya setengah hari ya. Setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun. Jadi nanti pembantunya yang miskin udah masuk surga duluan, majikannya masih dihisap tuh. Karena dia banyak hartanya. Pembantunya nanya, juragan udah berapa lama? Baru 10 tahun, 490 tahun lagi. Ya udah saya masuk dulu ya. Ya silakan. Pembantunya duluan. Ya, jadi selisihnya 500 tahun itu dihisapnya orang kaya dengan orang miskin. Padahal ya orang-orang kebanyakan yang kaya tuh jarang yang kaya dari lahir ya. Ya kebanyakan umur 40 tahun ke atas baru kaya, bener gak? Nah, kalau di 40 tahun baru kaya, usia 60 tahun berarti dia cuma 20 tahun menikmatin kekayaan. Tapi hisapnya 500 tahun lebih lama dibanding orang yang nggak punya. Nah, yang ke-9 ya, ini dari Umar bin Abdul Aziz. Dia merenungkan bagaimana pertanggungjawaban yang benar, ya, yang pertanggungjawaban yang berat ya. Jadi istrinya Umar bin Abdul Aziz ini dia bercerita bahwa Umar bin Abdul Aziz ini kalau malam suka merenung, habis itu dia nangis, dia megang kepalanya begini merenung terus dia nangis. Maka dideketin sama istrinya. Wahai suamiku katanya, aku lihat engkau semalam merenung lalu menangis. Kenapa? Kata suaminya, itu bukan urusanmu gitu, udah urus saja urusanmu, ini urusanku gitu. Lalu kata istrinya, aku pengen tahu emang kenapa engkau ini gitu sampai menangis sampai pagi gitu. Maka dia cerita bahwa dia ini merasa sebagai pemimpin ini tanggung jawabnya berat ya. Jangan sampai nanti ada orang asing yang dalam keadaan fakir dia nggak tahu, ada orang miskin yang kelaparan dia nggak tahu, semua warganya yang dalam keadaan susah dan dalam keadaan lapar dia nggak tahu, itu nanti jadi tanggung jawab dia semua. Dan dia yakin Allah pasti akan mempertanyakan apa yang dia pimpin. Makanya dia sangat khawatir ya, dia memikirkan itu. Makanya kan Rasulullah mengirim surat tuh sama Raja Heraklius ya. Kata Rasulullah, dikirim tuh surat, Heraklius, kalau engkau mau selamat maka masuk Islamlah, maka engkau akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala ketika engkau taat saat beragama Nasrani, yang kedua pahala saat engkau masuk Islam. Tapi kalau engkau tidak masuk Islam maka engkau akan mendapatkan dosa yang ditanggung oleh seluruh rakyatmu.
Kenapa kok bisa seluruh rakyatnya ditanggung sama rajanya? Karena dia akan selalu mempengaruhi rakyatnya agar tetap dalam keadaan Nasrani. Nggak mungkin dia mempengaruhi supaya jadi Islam. Dia selalu mengkondisikan agar rakyatnya selalu dalam keadaan Nasrani. Nah itu nanti dia akan pertanggungjawabkan itu. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz sangat takut gitu ketika dia memimpin. Makanya jadi pemimpin ini berat tanggung jawabnya ya. Dia akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, apalagi yang memakai uang rakyat itu udah 280 juta itu tanggungannya itu. Ya, yang terakhir ya, yang ke-10 ini menghukum diri ketika ada kekurangan. Nah, ini ada 3 contoh. Yang pertama Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar siapa? Anaknya Umar bin Khattab atau Ibnu Umar ya. Jadi dia pernah enggak sholat subuh berjamaah ya. Enggak sholat subuh berjamaah